Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Budiawan. Saya seorang guru di SMP Negeri 4 Pandak sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 25404113072. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 4 Pandak pada kelas 9 dengan materi Iman kepada Hari Akhir. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk mengawali, ya, ketua kelas silahkan untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kenapa toh kita harus berdoa itu? Doa itu kita minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan kita jalani di awal kita berdoa, insya Allah akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatan kita, mungkin hajat kita itu akan diridhai Allah Subhanahu wa taala, akan diijabahi apa yang menjadi keinginan kita dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkannya. Itulah pentingnya doa di setiap kegiatan kita. Saya panggil satu persatu nggih. Alfi Saputri. Anas Zainurifian sakit. Mari kita memberikan doa kepada yang sedang sakit dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan ya. Allahumma amin. Anak-anak coba berdiri semuanya. Apakah hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Coba kita bersama-sama tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Silakan duduk kembali. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak terlepas dari yang namanya rukun iman. Jadi kalau kita sudah Islam itu harus mempunyai yang namanya rukun iman. Nah, setelah materi tentang beriman kepada Rasul, gitu, rukun iman apa yang harus kita pelajari selanjutnya? Nah, betul.
beriman kepada hari akhir. Ya, ini sering ya dalam kehidupan sehari-hari, yakin kalau ada hari di mana suatu saat nanti akan berakhir. Perbuatan kita selama di dunia itu kita kan melakukan kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, mungkin iman kita selalu diuji. Nah, lalu perbuatan kita ini kira-kira dipertanggungjawabkan nggak kelak di yaumul qiyamah nanti? Iya. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Peserta didik mampu memahami pengertian hari akhir dan menunjukkan dalilnya. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan makna kiamat sugro dengan kiamat kubro. Beserta contohnya ini juga kita bisa mampu membedakannya. Yang ketiga ini, peserta didik mampu memahami dan mengklasifikasikan langkah-langkahnya ini nanti kegiatan hari ini ya. Ini yang pertama nanti mengamati. Kemudian yang kedua, peserta didik nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Yang akan kita bagi LKPD 1. Yang keempat, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Jadi nanti kalau sudah selesai diskusinya, kalian presentasikan, kemudian nanti silahkan untuk ditanggapi. Yang keenam ini, peserta didik mengisi kuesioner yang disediakan. Jadi nanti kita mencoba menjawab dari kuesioner, nanti sudah saya sediakan di papan, nanti kalian tinggal menjawab. Pengertian dan nama lain hari kiamat. Kalau pengertiannya, iman kepada hari akhir berarti apa? Meyakini bahwa hari tersebut pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu keyakinan, meyakini dengan sesungguh hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan, dan yakin kalau hari akhir itu pasti akan terjadi. Jadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah lain hari akhir dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kedahsyatannya ini, yang pertama ini al-qiyah, hari yang pasti terjadi, pasti kejadiannya. Al-haqqah, hari yang nyata dan benar adanya. Ini atamah, bencana atau kehancuran yang sangat umum. Terus yang keempat ini al-azifah, kejadian hari itu sudah dekat. Nah, istilah-istilah ini terdapat di Al-Quran yang menunjukkan bahwa hari kiamat ini benar-benar ada dan dahsyat seperti yang ada. Mulai dari sekarang ya kita menanamkan yang namanya iman, kepercayaan kepada hari akhir itu. Kedudukannya apa? Iman kepada hari akhir selalu dihubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada hari akhir berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong sing ora yakin nek ana yaumul qiyamah itu ya berarti dia tidak mempunyai yang namanya beriman kepada Allah. Nek wis ngerti beriman kepada hari akhir, tentu seorang melakukan amal soleh. Harapannya ini kenikmatan di akhirat. Ini dalil yang menunjukkan adanya hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya sesungguhnya nikmat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan mengembalikan siapapun yang ada di dalam kubur. Klasifikasi kiamat sugro dan kiamat apa ini namanya? Kubro. Kalau kiamat sugro ini kiamat kebagian kerusakan di sekitar kita. Bumi ini ada sedikit kerusakan. Contohnya ya apa? Ada berakhirnya nih, kalau peristiwa kematian ya seseorang meninggal. Kalau bencana alam berarti apa? Ada banjir, terus ada gempa, terus apa lagi? Tanah, ada tsunami, ada wabah penyakit, dan mungkin musibah lain yang termasuk kecelakaan lalu lintas. Kalau kiamat kubro ini berarti kiamat besar. Kiamat besar itu apa? Alam semesta ini akan hancur, sehancur-hancur. Waktu kejadian kapan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan kiamat kubro akan terjadi ya. Orang tidak bisa memprediksi. Ini ada gambaran peristiwa tersurat dalam Al-Quran, yaitu malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, kemudian langit menjadi terpecah belah,
manusia seperti aneh-aneh dan gunung hamburkan. Apalagi terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Kayak seperti ya gempa bumi, tapi gempa buminya sangat besar. Terus ada lagi langit terbelah dan bumi diratakan, itu akan benar-benar terjadi. Nah, ini ada tanda-tanda kiamat kubro. Pertama ini tanda-tandanya ya ada keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal itu nanti akan mengajak kepada kesesatan. Jadi orang-orang itu akan diarahkan ke sesatan. Kemudian ini keluarnya Imam Mahdi menegakkan keadilan. Nanti arahnya ke menegakkan keadilan. Kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam. Selanjutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Muncul awan hitam atau dukun. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Keluarnya binatang melata pada pagi hari. Nah, ini adalah salah satu dimana ya ciri-ciri yang bisa kita upayakan disampaikan materi hari ini. Tuh, jadi kalau yang pertama ini yaumul apa ini? Bariyah itu tentang alam kubur. Alam kubur itu bisa dibilang pintu gerbang menuju akhirat di sini. Atau bisa dibilang batas antara dunia dan batas antara alam dunia dan akhirat. Yang kedua yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dan yang yaumul mahsyar ini artinya apa? Hari semua dikumpulkan padang. Kemudian ini ada yaumul namanya apa? Di perbuatan awak dewi ning alam dunia sekecil apapun, sebiji zarah pun perbuatan kita pasti akan dihisab. Yang kelima ini yaumul mizan. Mizan berarti apa ini? Hari penim. Dan yaumul jaya, hari bales. Perbuatannya si apik elek ini tetap semuanya dapat balasan. Pada akhirnya yaitu namanya surga dan neraka. Coba kita buat kelompok ya. Kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, langsung kita bagi saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok berapa? 4, ini kelompok 5, ini kelompok 6, ini kelompok 7. Berarti ada berapa kelompok? 7. Ini nanti LKVD-nya cukup mudah. Karena sudah mendapatkan KPD, saya ingin menayangkan, Pak, ada video ini. Videonya itu tolong untuk diamati terlebih dahulu. Silakan diamati beserta kelompoknya ya. Berbagai tanda-tanda yang menunjukkan pada manusia bahwa bumi yang katanya mati sebentar lagi akan berakhir. Apakah 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, 2 hari lagi, tidak ada yang tahu. Semua itu masih menjadi rahasia Allah SWT. Begitu. Dan ingatlah pada hari ketika sama kala di alam, maka terjadilah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dan merendahkan diri. Bulan surat An-Naml ayat 87. Jika ini terjadi, maka langit dan bumi akan meledak. Bumi-bumi akan berterus dan akan menjadi debu-debu yang bergetar. Lautan saling bersatu dan menyebutkan. Itu aktivitas yang selama ini kita ketahui mendadak hilang. Sudah buat kami akhir masa berjalan. Planet-planet yang dikatakan karena tidak bulan menyatu dan kehilangan cahaya. Ini menjadi gelap kulit karena ini terjadi secara tiba-tiba. Bisa kita disibukkan dengan urusan dunia dan apa yang akan perintah Allah. Kehidupan ini akan sangat panjang hingga ketakutan luar biasa. Manusia akan lari ke diri menyelamatkan diri. Mereka seketika tidak peduli lagi dengan harta benda, dengan keluarga yang amat mereka cintai, dan bahkan dengan anak-anak dalam kandungan. Mereka lari tanpa arah dan tanpa tujuan. Mereka mulai khawatir. Mereka mulai mengingat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Mereka ingin meminta ampun, tapi semua sia-sia. Hari pembalasan telah datang. Pada hari kiamat, Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengirimkan sangkakala sebanyak 3 kali. Setelah tiupan pertama, maka selanjutnya adalah tiupan kedua, yaitu tiupan kematian. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan dimatikan oleh yang dikehendaki Allah SWT. Siapa saja mereka? Yaitu malaikat Jibril, Israfil, dan 4 malaikat pemikul arsy. Allah berfirman, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian tiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri untuk urusan masing-masing.
Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa selamat dari badai besar kiamat ini. Bahkan manusia paling powerful di dunia pun tidak lepas dari kiamat. Tidak ada yang bisa bersembunyi, bahkan dibakar oleh kuat dunia sekalipun. Semua akan binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah makhluk di alam semesta mati, maka ditugas sama oleh terakhir disebut waktu basi waktu syukur, yaitu Tuhan dibangkitkan oleh seluruh makhluk. Disinilah awal perjalanan kita di akhirat mulai. Awal dari kehidupan kekal. Semua makhluk yang akan dibangkitkan dan digiring pada masyarakat mendapatkan keadilan. Seluruh manusia akan berpikir dengan apa? Anggota tubuhnya akan dijawab sakit tentang amal dan perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Kita akan menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Masuk surga atau mendapat siksaan di neraka. Jadi, akankah kita menyia-nyiakan kehidupan kekal nanti demi kepuasan dunia yang sementara? LKPD-nya didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti kita akan presentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Silahkan bersama kelompok diskusi ya. Ini nanti dalilnya yang ada di UAS yang apa ini? Bisa dibilang pas antara ini nanti ditulis aja. Oke, mana? Ini nanti yang dalilnya ini. Oke, itu juga nanti di. Yang ini ada kesulitan? Nah, oke. Ya, ini dalilnya ini kan. Ini kan pengertian tadi udah disampaikan loh. Oke, yang kelompok sini ada kesulitan? Ya, ditulis ya. Sama nanti artinya juga ya. Nanti kalau dipresentasikan bisa menyebutkan. Ada kesulitan? Ya. Itu contohnya ya cuma hancurnya itu loh, satu itu loh. Tapi kalau yang kiamat kecil kan banyak ya, ada kemudian bencana alam, nanti ada kecelakaan, itu kan salah satu. Nah, bencana alam itu juga nanti terjadi apalagi disebutkan nanti juga bisa ada tanah longsor, ada tsunami, ada gempa bumi dan sebagainya. Kalau peristiwa Oke, kita presentasi ya. Oh ya, kelompok 1. Yuk, maju ke depan presentasi hasil dari diskusi dengan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Kelompok 6 lah. Mana kelompok 6? Ya, coba yuk maju ke depan. Presentasi hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti ada. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kelompok lain ingin menambah, ingin mengoreksi, ada yang ingin menanggapi? Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus kelompok 6. Kita mempelajari yang namanya Yaumul Qiyamah, hari akhir. Poin-poin yang perlu kita tekankan lagi yaitu beriman kepada hari akhir. Yaitu itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang kemudian di dalam peristiwa Yaumul hari akhir itu juga ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kalau kiamat kecil disebut dengan kiamat sughra, kalau kiamat besar disebut dengan kiamat kubra. Kemudian peristiwanya ada apa setelah di dunia ini nanti ada terjadi kiamat, terus yaumul barzah, artinya alam ya, alam kubur, alam barzah, batas antara dunia dan akhirat. Yang kedua yaumul apa? Ba'ats, artinya dibangkitkannya ya, hari kebangkitan. Terus yang ketiga yaumul padang mahsyar ya, semua manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar.
Terus selanjutnya setelah itu jamul hisab. Jamul hisab itu apa? Nah, itu. Kemudian setelah hisab jamul mizan, ditimbang amal baik amal buruk manusia selama di dunia ini. Terus selanjutnya adalah jamul jaza. Jamul jaza itu hari apa? Pembalas. Terus kalau sudah dibalas, oh iki balasannya apa? Karena amal ibadahnya baik, berarti masuk ke mana? Ke surga. Oh ini ada buruknya, berarti dia ini kemana? Karena oke, bagus semuanya. Untuk dalilnya Quran surah Al-Hajj ayat berapa tadi yang benar? Ayat berapa? 7. Mas sudah bagus pekerjaannya. Soal kuis ini coba kita kerjakan. Oke. Ini ya. Bisa dibaca dari belakang? Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa dan apa itu dari keimanan tersebut? Rukun keberapa? Oh benar. Terakhir, salah satu hikmah sebesar mengimani hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hikmah ya. Apa ini? Benar atau salah ini? Oh benar. Kenapa? Keimanan yang kuat kepada hari akhir menjadi motivasi utama untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan ibadah sholat. Di kuis Anda 10. Nilainya kali 10. Berarti berapa? 100. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Hari ini kita akhiri. Selanjutnya pertemuan yang datang kita akan membahas bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, tentang yaumul qiyamah. Adanya hari kiamah yang sudah kita pelajari ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa? Amal ibadah kita baik. Kalau baik nanti kita selamat dunia dan akhir. Hanya itu ya. Jadi mulai dari sekarang perbuatan-perbuatan yang baik selalu kita tingkatkan. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pada pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam